Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan terhadap permainan daring atau game online. Ini adalah buntut insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, pemirsa, yang diduga itu dilakukan salah satu siswa di sekolah itu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengungkapkan Presiden Prabowo tengah memikirkan langkah-langkah untuk membatasi serta mencari solusi untuk mencegah pengaruh negatif game online yang berpotensi untuk memberikan pengaruh negatif pada penggunanya, terutama generasi muda. Prasetyo Adi lantas mencontohkan permainan dengan genre pertempuran seperti PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG yang dinilai dapat mempengaruhi psikologis pemain karena menampilkan berbagai jenis senjata dan unsur kekerasan yang mudah dipelajari. Selain dampak buruk game online, kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah juga menjadi perhatian Presiden. Beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Cukup lengkap. Sementara itu pemirsa, wacana pembatasan pada game online mendapatkan respon positif. Jadi salah satu pemain game online namanya Hasnawi Mangku Alam mengaku menyetujui kalau ada pembatasan dari sisi usia. Sebenarnya kalau apalagi udah ada kejadian kemarin ya, gara-gara ada kayak bom ya di sekolah SMA gitu kan. Sebenarnya harus sih, kalau harus dikaji ulang game-game perang-perangan kayak gini sebenarnya. Ibaratnya ada batasan umur lah, ibaratnya dari mulai umur berapa yang bisa dimainin game ini kan. Soalnya kan sensitif game ini, ya kan? Sensitif buat anak, apalagi buat anak ya di bawah umur lah, ya SMA ke bawah lah gitu. Kalau misalkan umur di atas, ya nggak apa-apa. Misalnya udah tamat SMA nggak apa-apa main game ini kan. Gitu. Dan apakah benar game online ini sebegitu besar pengaruhnya terhadap perilaku anak atau remaja? Kita akan bahas bersama dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat pagi Mas Reza. Pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Jason. Baik, Mas Reza, kalau ada anggapan bahwa kasus ledakan kemarin itu dipengaruhi karena mungkin terpapar konten-konten media sosial atau terpapar game-game online seperti PUBG misalnya, sehingga pemerintah mempertimbangkan untuk membatasi. Apakah memang seberpengaruh itu, Mas? Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa game online itu bisa memunculkan masalah adiksi, judi, bully, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi faktanya, anggaplah ada 1 juta orang yang memainkan game online. Ternyata tidak serta-merta 1 juta orang esok hari melakukan kekerasan, melakukan peledakan, melakukan pembunuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita perlu insafi bersama bahwa perilaku manusia, termasuk perilaku kekerasan manusia, ternyata tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Ada faktor dalam, ada faktor luar. Ada faktor kepribadian, ada faktor lingkungan, ada faktor disposisi, ada faktor situasi. Yang semua faktor itu ternyata berinteraksi satu sama lain. Jadi, walaupun gagasan tentang pembatasan game online itu terkesan positif, tapi sungguh-sungguh saya khawatir bahwa pertama ini boleh jadi berangkat dari sebuah pemikiran yang over simplistis, terlalu menyederhanakan persoalan. Yang kedua, jangan-jangan pula nantinya kalaulah dibikin regulasi pembatasan itu ternyata implementasi di lapangannya sulitnya bukan alang kepala. Saya ingat pada masa Ibu Yohana Yembise menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di meja beliau sudah ada draft semacam peraturan menteri atau sejenisnya yang mengatur tentang pembatasan atau bahkan pelarangan handphone. Untung pandemi datang. Kalau pandemi datang, seandainya tidak datang, surat itu keburu ditandatangani, apa jadinya? Nah, karena pandemi datang, ternyata kita disadarkan bahwa ternyata handphone pun punya banyak manfaat. Demikian pula perkiraan saya terkait dengan game online. Ada sekian banyak keterampilan yang bisa terbangun. Mulai dari kecakapan akademis, kemampuan memecahkan persoalan matematika, kabarnya lebih baik ketika anak-anak memainkan game online tertentu. Demikian pula kemampuan sosialisasi era kini berkembang. Tidak lagi semata-mata face to face secara fisik,
tapi juga face to face secara virtual. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Oke, jadi kalau tadi salah satu yang menjadi penyebabnya disebutkan adalah karena main game online. Padahal tontonan media sosial juga menjadi salah satu pengaruhnya juga ya Mas Reza. Tidak hanya soal yang ada unsur kekerasannya saja atau ada unsur radikalismenya, tidak. Mungkin ada informasi soal bagaimana interaksi zat-zat kimia, itu kan juga bisa memberikan pengetahuan untuk anak. Nah kalau konteksnya seperti ini, kata Mas Reza tadi banyak faktor. Jadi apa yang sebenarnya harus dibatasi oleh pemerintah? Kalau saya lebih pada penguatan filter pada diri masing-masing individu. Artinya kecerdasan atau literasi bermain game online itu yang perlu dibangun. Sehingga anggaplah kita tidak melakukan pembatasan pada gamesnya, tapi pembatasan pada perilakunya. Perilaku menyensor, memfilter, memilih jam berapa, jenis gamenya, mungkin juga batasan usianya. Hal-hal semacam itu yang tampaknya lebih realistis untuk dibangun. Kendati pada akhirnya nanti pada saat pelaksanaan atau implementasi juga saya pikir tidak serta-merta mudah. Jadi menurut saya pemikiran atau gagasan tentang pembatasan game online sekali lagi adalah terdengar positif, tapi sungguh-sungguh saya ragu kalau kemudian pemikiran atau gagasan semacam ini tidak dilengkapi dengan pemikiran serius tentang bagaimana membangun literasi dalam bermedia sosial, dalam bermain game online, dan sejenisnya. Baik, harus didukung juga dengan tadi edukasi literasi digital begitu dan segala macam. Mas, tapi kalau kita ngomongin faktor, berarti kan kayak media sosial atau game-game online ini bukan satu-satunya faktor. Ada faktor lain juga yang dikaitkan dalam kasus ini, misalnya ada faktor bullying. Dikatakan misalnya apakah faktor bullying itu juga bisa men-trigger seseorang itu untuk melakukan aksi-aksi yang sifatnya destruktif, Mas, terutama di lingkungan sekolah. Fakta itu bahwa korban bullying ternyata mengalami viktimisasi berulang. Viktimisasi pertama dia alami ketika dia direndahkan, disepelekan, diolok-olok dan sejenisnya oleh anggaplah teman-temannya. Kemudian korban mencoba mencari pertolongan, mengadu ke keluarga, berkeluh kesah ke guru. Tapi respon pihak yang semestinya memberikan pertolongan justru semakin memojokkan. Sabar nak, maafkan, itu wajar kok dalam pertemanan biasa-biasa saja. Besok juga akan sembuh dengan sendirinya. Kalimat yang terdengar klise dan indah semacam itu justru sekali lagi menjadi wujud viktimisasi kedua yang harus dialami oleh si anak. Berlanjut, korban atau anak lapor ke polisi. Belum sempat bikin laporan, polisi barangkali sebagian sudah menganggap alah ini kan persoalan sepele. Setiap orang pasti ada senda guraunya, sehingga laporan tidak diterima. Sadarkah otoritas penegakan hukum bahwa penyikapan semacam itu sesungguhnya menjadi viktimisasi ketiga terhadap korban bullying? Viktimisasi majemuk akhirnya menyadarkan si anak, menyadarkan si korban bahwa ternyata dia berada dalam masalah selama sekian lama sendirian. Sampai kemudian dia putuskan, saya harus mengambil cara saya sendiri, yang sayang beribu sayang, yaitu cara kekerasan dengan skala yang amat sangat dahsyat untuk melakukan retaliasi. Sudah, ternyata kegagapan sekaligus keterlambatan kita dalam menangani situasi perundungan membuat korban sekejap mata bergeser statusnya menjadi pesakitan. Oke, dan Mas Reza, apakah korban bullying itu berpotensi besar untuk memilih langkah kekerasan untuk melampiaskan apa yang selama ini sudah ditahan? Tidak serta-merta juga korban perundungan akan melakukan kekerasan. Walaupun di titik paling ekstrim kita bisa bayangkan, dan ini pengalaman empiris saya bersama teman-teman Yayasan Lentera Anak dan Dompet Duafa yang saksikan betul bahwa di titik ekstrim korban bullying bisa melakukan kekerasan. Apakah itu kekerasan terhadap dirinya sendiri ataukah kekerasan terhadap pihak lain? Kekerasan terhadap diri sendiri yang paling ekstrim diistilahkan sebagai bullycide. Maaf ini, yaitu keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri akibat perundungan. Sementara kekerasan terhadap pihak lain, ya barangkali bisa kita ambil ilustrasinya dari apa yang berlangsung, entah itu di Aceh, entah itu di Banjarmasin, atau di Lampung, atau juga di Jakarta Utara. Oke. Mas Reza, sekarang kita bahas institusinya. Ada sekolah di situ, harusnya menjadi ruang aman bagi
para siswa. Tapi nyatanya kalau kita melihat pada perkembangan kasusnya, ini masuklah ada bahan peledak di situ. Kontrol dari pihak sekolah atau kontrol sosial misalnya, atau kontrol keluarga, apakah belum dimainkan secara maksimal sehingga kemudian kasus ini bisa terjadi di ruang aman seperti di sekolah? Kontrol itu bisa mulai dari mindset, tetapi butuh waktu panjang, butuh upaya besar. Bagaimana tanda petik memprogram ulang isi kepala murid dari yang semula anggaplah mencandu kekerasan atau mencandu ideologi-ideologi jahat untuk kemudian bergeser dengan pemikiran-pemikiran yang lebih konstruktif. Saya berpikir belajar dari kasus di Jakarta Utara atau juga mungkin di Aceh, maka bentuk intervensi yang lebih taktis bisa dilakukan. Misalnya membangun atau mendirikan mesin detektor logam di pagar sekolah. Cara-cara semacam itu bukankah sudah sangat sering kita lakukan, tapi barangkali kita akhirnya merasa letih sendiri, mungkin juga karena akhirnya kita menyepelekan masalah dengan anggapan tidak mungkin sekolah kemudian menjadi TKP kejadian yang sedemikian ekstrim. Nah, bentuk-bentuk bias berpikir semacam itu juga yang akhirnya mengendurkan upaya positif, upaya konstruktif yang sebetulnya sudah kita lakukan sejak jauh-jauh hari. Alhasil kita memang kembali pada rumus yang paling mendasar, bahwa untuk memunculkan efek gentar sekaligus efek jerak, sehingga anggaplah murid-murid tidak melakukan perbuatan serupa, adalah dengan memastikan upaya positif apapun itu harus dilakukan secara cepat plus ajak. Itu dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.